Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bapak Ibu jamaah pengajian madani yang insya Allah dirahmati Allah, semoga yang hadir di tempat ini diberi Allah keberkahan, rezeki yang berlimpah, putra-putri yang saleh, pasangan-pasangan yang menyenangkan hati, kesehatan, ampunan, dan kita nanti berkumpul di surga. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di Quran surat Az-Zumar. Orang masuk surga itu nanti berombong-rombongan. Boten enten tiyang mlebet swarga niku kiambek-kiambek. Tapi rombongan. Tiyang mlebet neraka nggih rombongan. Maka Quran surat Az-Zumar itu menggambarkan bahwa nanti kita masuk surga berombong-rombongan. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara, berombongan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang membawa risalah Islamiyah. Para jamaah sekalian, pada sekitar tahun 2010, saya pernah diundang di London. Saat itu saya menyaksikan betapa perkembangan umat Islam di London itu luar biasa. Statistik menyebutkan sekitar 5% per tahun perkembangan Islam di London. 5% per tahun. Kalau pertumbuhan ini dipertahankan selama 40 tahun, maka London akan berubah menjadi kota santri. Ada sekitar 35 gereja yang sudah berubah fungsi menjadi masjid. Di Eropa hari ini Kristen mengalami kevakuman. Gereja-gereja bangkrut. Jadi jangan takut dengan kristenisasi. Mereka sudah bangkrut. Vatikan juga sudah bangkrut. Dengan biaya besar mereka melakukan kristenisasi, itu kan biaya besar. Sangat besar. Sementara sumber pendapatan ekonomi banyak yang rontok. Maka mohon maaf, satu-satunya yang mereka andalkan adalah dalam tanda petik, meskipun Muhammadiyah berpendapat bunga bank itu tawakuf, Muhammadiyah tidak mengharamkan, juga tidak diam. Muhammadiyah berpendapat diam tentang bunga bank.
yang diandalkan orang-orang Kristen untuk melakukan kristenisasi itu ya bunga bank dari petrodolar Arab Saudi itu. Makanya beberapa cendekiawan seperti Syekh Yusuf Qaradawi misalnya, bahwa ketika bunga bank itu tidak diterima, maka yang untung justru orang Nasoro, mudorotnya lebih besar. Bayangkan saja, saya tidak mengatakan bunga bank haram atau tidak, saya bertarjih aja, tarjih tawakuf. Kalau bunga bank itu diharamkan, kira-kira di Indonesia saja, kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Kalau ada orang pinjam bank, kemudian nggak ada bunga, gitu-gitu sinten yang paling diuntungkan? Ya Cina itu. Yang pinjam 2 triliun, yang pinjam 3 triliun, yang pinjam 10 triliun, yang pinjam 100 triliun. Nah pinjam 100 triliun kok nggak dikasih bunga? Kepenaan tuh. Mesti ini. Makanya ini kan Muhammadiyah ini berpendapat tawakuf. Jadi jangan gampang loh membid'ahkan, mengharamkan. Nanti bapak-bapak yang di majelis tarjih akan menjelaskan itu. Persoalan itu kompleks, sangat kompleks. Nah, perkembangan agama di Eropa itu sangat memprihatinkan. Pesaing besar Islam di Eropa itu adalah kelompok ateis. Kelompok yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Katolik. Tapi pesaing utama, kompetitor utama umat Islam di Eropa dan Amerika adalah kaum ateis. Sekarang banyak di Eropa orang anak-anak muda yang mulai tidak percaya dengan agama. Mulai tidak percaya dengan agama. Mereka menyebut agama gagal. Kenapa gagal? Karena mereka melihat kok agama ini konflik terus gitu loh mereka. Mereka pendek sekali anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang sekarang suka ke kafe, suka ke bar, suka ke diskotik, dan tidak mau ke masjid. Karena jenuh melihat kita bertengkar. Karena jenuh melihat umat Islam berselisih. Beragama kok berselisih terus. Selisih urusan bacaan tasyahud. Hanya apa? Soal telunjuk aja kita berselisih. Di kitab Syarhul Mazhab itu cara kita bertelunjuk aja ada 8 macam. Coba. Mau pilih yang mana? Yang satu at-tahiyata langsung angkat. Yang satu nunggu asyhadu angkat 2. Yang satu goyang atas bawah, dari atas ke bawah atau atas ke bawah 4. Yang satu goyang ini apa masa? Coba. Terus berselisih. Yang furu, bukan tidak penting, tapi ini furu. Maka saya pernah mengatakan di beberapa halaqah ulama, saya sampaikan bahwa tugas ulama itu mencari titik temu, bukan menambah perbedaan. Ulama terus mencari perbedaan terus, perbedaan yang nggak ada habisnya. Kita akan terus berselisih sesama teman, bahkan sesama satu shop. Bertengkar soal 1 Syawal, bertengkar soal 1 Ramadan. Sebentar lagi kita bertengkar lagi kapan 10 Zulhijjah, Masya Allah, terus begitu. Artinya itu hal yang realitas, yang rutin. Tidak perlu, ya berbeda pendapat itu rahmat. Tidak terus kemudian karena berbeda pendapat terus kita musuhan. Rasulullah sekali menyebut perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.400
79 ikhtilaf. Bayangkan. Imam Syafi'i dan gurunya, Imam Malik itu gurunya, berbeda pendapat sebanyak 5.479 ikhtilaf. Tapi keduanya tetap rukun, tetap saling menghormati, tidak mencela, tidak merasa Imam Syafi'i yang paling benar kemudian gurunya salah, tidak. Dalam kitab Al-Qaul Qadim misalnya, Imam Syafi'i berpendapat sholat subuh kalau tidak pakai kunut tidak sah. Coba, itu pendapat Imam Syafi'i. Suatu hari, karena gurunya sudah wafat, Imam Malik, dia diundang di Kufah, di masjid gurunya. Imam Syafi'i mukim di sana sekitar hampir 6 bulan. Setiap hari beliau ditunjuk sebagai imam karena beliau adalah orang alim. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak pernah pakai kunut. Para jamaahnya bingung, Imam, bukankah Anda selama ini berfatwa kalau sholat subuh itu harus pakai kunut? Tapi kenapa Anda di masjid ini malah tidak pakai kunut? Apa jawaban Imam Syafi'i? Apa kamu tidak tahu ini masjid guruku Imam Malik? Beliau berpendapat bahwa sholat subuh tidak pakai kunut. Apakah saya tidak boleh menghormatinya? Coba. Ulama-ulama salaf pun ketika berbeda pendapat, mereka mengedepankan akhlak, mengedepankan adab. Al-Atha, salah seorang murid dari Imam Ahmad, berkata, aku belajar selama 50 tahun, 30 tahun aku belajar adab, 20 tahun aku belajar ilmu. Bayangkan, adab dulu, akhlak dulu. Jadi kalau bapak-bapak, para ibu, para jamaah sekalian pulang dari ngaji, kemudian menyalahkan semua orang, menyalahkan orang tua, menyalahkan tetangga, gurunya salah berguru. Wong habis berguru kok terus kemudian pulang menyalahkan ngalur gitu. Adab, lihat dulu adabnya, akhlakul karimah. Ini yang selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur. Kanjeng Nabi ini pun Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jenengan nate ya? Dongo kepingin ketemu Kanjeng Nabi. Nanti berdoa khusus. Alah serius, betul nanti balik. Paling Robbana atina fid dunya hasanah, minta surga. Tapi pernah enggak berdoa mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Oh, mulailah sekarang. Agama itu hati, bukan hanya di sini. Banyak ilmu suka mencela, suka merendahkan. Di sini loh. Beragama itu semakin hati, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Tidak merasa paling baik. Bahkan dengan sesama mukmin tidak pernah berkata kasar. Rendah hati. Waghdid fi masyika, merendahkan sayap. Jangan mencela sesama mukmin, jangan mencela sesama Islam. Iki ekstrim, kalau suka dicontoh ekstrim. Pernah boten, nate boten, panjenengan ndongaaken Ahok mlebu Islam. Ayo,
liyane dicowol Ahok kafir murtad, pernah tidak mendoakan Ahok mlebet Islam? Ayo. Kanjeng Nabi itu pernah berdoa dulu itu di awal-awal Islam berdiri. Itu kan Rasulullah SAW itu kan dakwanya bersembunyi-sembunyi kan di rumah Darul Arqam, Al-Arqam yang kemudian dijadikan kader kita, nama kader kita Darul Arqam, pemuda NA itu kan pakai istilah Darul Arqam, itu kan ber-13, ber-17 di rumah Al-Arqam. Dan itu jangan tanya, kalau Umar datang mereka lari rintang tukang, takut sama Umar bin Khattab itu. Mana gelut menangan Umar itu, wes piding-pidingan mesti menang. Umar itu ahli gulat. Jangan tanya, sopo wani karo Umar. Nah, Rasul berdoa kan, ya Rob, kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar, ya kan? Kuatkan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pernah tidak kita berdoa, ya Allah Mas, kuatkanlah Islam di Jakarta dengan masuk Islamnya Ahok? Mulai gaya tak? Saya tidak bayangkan kalau Ahok itu jadi Islam itu masih wani kok itu. Deweannya berani kok dia kan? Islamnya masih wani itu, perang masih ngarep dewe itu. Itu mendoakan orang kafir itu jangan dicela, orang kafir jangan direndahkan, orang kafir jangan disesatkan. Orang kafir itu lahan kita untuk berdakwah. Lah kalau kita nggak ada orang kafir, kepada siapa kita berdakwah? Wong iso apik kabeh, wis sholat kabeh, wis poso kabeh. Kita ini bersyukur di Indonesia tuh, Masya Allah, berkali-kali saya bilang, antri kaji ini lu saat ini mun seabad, ayo, pun arep kaji mun 100 tahun. Itu artinya apa? Berarti Indonesia ini yang makmur. Hero untuk ketemu Ka'bah, ketemu Baitullah itu luar biasa orang Indonesia itu. Direwangi utang, direwangi kredit, pokoknya bisa ketemu Gusti Allah. Indonesia kok. Bila perlu omah didol untuk pergi haji, ini kulo yang Indonesia. Yang luar negeri wani ya kaya orang Indonesia. Boten wani. Itu kan salah satu ciri betapa kita ini sangat luar biasa. Nah, saya sampaikan lagi di London tadi itu. Sekarang ini di London berbeda sekarang. Ada perda baru. Ada perda yang menyebut bahwa tidak boleh menjadikan bekas tempat ibadah sebagai tempat ibadah lain. Tidak boleh sekarang. Gereja jaman masjid boten angsal kan iki. Itu hanya untuk menjaga perasaan beragama. Ayo mulai jenengan diwalik. Ono masjid didol. Di gereja ayo sampean mboten. Itu loh, perasaan, empati. Gereja digawe diskotik enggak apa-apa. Gereja digawe hotel enggak apa-apa. Tapi lagi masjid rasane enggak. Monggo jenengan awak dhewe niki lho. Mau masjid At-Taqwa kedol di gereja ayo ya apa yang jenengan niku itu yang dijaga seperti Quran surat Yunus 108 itu wala tasabbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha yad'u bi ghairi ilmin. Ini kunci. Kita itu Bapak Ibu sekalian dilarang menghina agama lain. Tidak boleh. Umat Islam haram hukumnya menghina Injil. Haram. Haram hukumnya menghina Yazurweda, Trigweda,
sama weda, atarma weda, tidak boleh, haram. Kenapa? Kalau kita nanti menghina Injil, pengikut Injil akan membalas menghina Al-Quran. Gitu loh. Itu teori kausalitas, sebab akibat. Rasulullah pernah berkata, wahai Umar, jangan kau hina ibumu, jangan kau hina bapakmu. Umar terus penasaran, ya Rasulullah, mana mungkin aku menghina bapakku, mana mungkin aku menghina ibuku. Rasulullah berkata, engkau menghina ibumu dengan cara engkau menghina ibunya orang lain, maka orang itu membalas menghina ibumu. Engkau menghina bapakmu dengan cara engkau menghina bapaknya orang lain, maka orang itu membalas menghina bapakmu. Betul. Engkau membakar Al-Quran dengan cara membakar Injil, maka orang yang punya Injil akan membalas membakar Al-Quran. Gitu. Maka dalam setiap peperangan, dalam kitab Sirah Nabawi, misalnya Ibnu Hisam, setiap peperangan Rasulullah itu dalam menghancurkan rumah ibadah, tidak boleh. Ini loh, adab yang Islam Kanjeng Nabi itu, lek perang gak oleh ngejur gereja, gak oleh bakar kitab, gak oleh mateni ulama, tidak boleh. Pendeta tidak boleh dibunuh, rahib tidak boleh dibunuh, Injil tidak boleh dibakar, tidak boleh. Itu adab. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, agama yang mengajarkan adab itu cuma Islam. Yang lain nggak ada. Bapak Ibu pernah lihat, sampai saya punya teman, saya itu kan beberapa teman saya banyak yang pendeta, ada yang direktur pengkabaran Injil seluruh dunia. Salah satu yang mereka sambat apa? Kalau ke gereja itu malah dia bilang, Mbok yo kalau ke gereja itu pakai pakaian yang benar gitu katanya. Gerejanya saya menasihati itu. Karena memang masuk gereja itu nggak ada adab berpakaian. Mau pakai bikini juga boleh gitu. Kalau di Islam kan nggak boleh. Adabnya berpakaian mulai dari wudhu, adabnya kakinya ditaruh di mana, sendalnya ditaruh di mana, keluar, masya Allah di luar Islam itu komplit. Tapi agama lain tidak punya. Agama lain tidak punya. Itulah makanya disebut Islam itu adalah agama yang sempurna. Para jamaah sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Hasr, Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim law kana biha khassasah. Ini bagus banget. Jadi umat Islam itu dulu pada masa Rasulullah bukan belum ada golongan. Pada masa Rasulullah itu sudah ada golongan. Dan golongan itu juga saling bersaing. Yang satu namanya Muhajirin, yang satu namanya Ansor. Dua golongan ini bersaing, berkompetisi. Puncaknya ketika Rasulullah SAW wafat, bapak-bapak ibu bisa lihat bagaimana mereka berebut menjadi khalifah. Berebut. Nah, pada masa Rasulullah nggak ada persaingan itu karena diselesaikan oleh Rasulullah. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan khairu zamanin qarnin summa ba'dahu summa ba'dahu summa ba'dahu. Sebaik-baik zaman, kata Rasulullah, adalah zamanku. Summa ba'dahu, kemudian setelahnya zaman para sahabat, summa ba'dahu zaman tabi'in, summa ba'dahu tabi'in. Ini yang disebut dengan generasi salaf. Bukan salafi, salaf. Ini generasi salaf.
Beda dengan salafi. Sebenarnya nanti satu saat nanti akan saya terangkan apa itu salafi, biar paham. Kenapa pada masa Rasulullah disebut zaman terbaik? Kenapa? Kenapa? Ya karena ada Nabi. Sudah nggak ada yang melebihi zaman itu. Hari ini kenapa kita berselisih? Siji nggih usoli, siji ora. Siji kunut, siji ora. Yuk karena nggak ada Nabi. Coba ada Nabi lah, mari loh. Langsungnya kita ke Mekah atau ke Madinah. Ya Rasulullah, sholat sing leres niku damel usoli napa mboten? Lah mari loh. Rasul jawab, "Gak, mari wis." Karena kita nggak ada tafsir terus, penafsiran kita, pemahaman kita. Saya pernah diundang di majelis Al-Hikmah, di majelisnya Riyadul Jannah orang NU itu. Saya juga termasuk salah satu muhtasornya. Untuk tahlilan kalau nggak saya sampaikan hari ini yang menyampaikan tausiah Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Muhammadiyah Kota Batu, yang hadir 20.000, 30.000 lebih orang-orang itu. Saya sampaikannya berani kok, berani gitu. Udah hampir 20 kali. Berarti like diundang lebih dari 20 kali kan berarti cocok mereka ya. Saya jelaskan tentang Pak Erfakrudi, saya jelaskan tentang Pak Dahlan, enggak apa-apa itu. Saya sampaikan Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah boten selamatan. Selamatan mek jenengan boten kula undang. Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli, maos mek jenengan boten mireng. Loh, kita kan baca kan Pak, cuma dalam hati, itu kan teknis kan. Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah boten sholawatan, maos mek boten kula speaker. Terus apa yang membedakan? Itu teknis kok. Apa Muhammadiyah nggak baca sholawat? Baca kan kita. Siapa bilang saya ini setiap hari 1000 kali baca sholawat? Mek kata speaker gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Bapak Ibu meninggal saya juga bersedekah atas namanya. Tapi gak model begitu gitu loh. Bapak Ibu bersedekah kan? Untuk kedua orang tua gitu loh. Yang dilihatkan untuk kedua orang tua. Bersedekah kan? Bisa misalnya bayari. Kalau saya misalnya bersedekah untuk orang tua dengan bayari listrik masjid. Bayar air PDAM. Gak apa-apa kan? Memang bukan nasi gitu, bukan nasi. Saya beli karpet di masjid, saya niat untuk sedekahkan untuk bapak. Tidak apa-apa kan? Itu harus diajarkan begitu kita. Saya kemarin ramai di Tarji, saya sampaikan bahwa apa sih sebetulnya amalan-amalan pada saat ketika ada keluarga kita meninggal. Mau nanti ketika Pak Zainuddin yang ahli hadis itu dipaparkan lah. Kita ini kan cuma gak tahlilan, kalau kumpul-kumpul hanya itu kan. Amalannya apa? Mosok meneng tok lek saken ta sing mati. No maplumu dhewean. Apa sebetulnya? Boleh ndak makan di tempat sohibul musibah? Boleh ndak? Boleh. Asalkan yang bikin makanan bukan sohibul musibah, tapi sedulur, tangga dekat gitu loh. Jadi ketika ada jamaah at-taqwa meninggal, dia tidak boleh bikin makanan. Kita yang bikin gitu loh. Tetangganya yang bikin, dijadwal sopo sak sing rawon, sesuk sopo sing gule gitu loh. Dijadwal. Boleh gitu itu, dan itu perintah Rasulullah langsung kepada Ja'far. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena dia barusan meninggal. Jelas hadisnya. Boleh gitu. Nah ini kan harus kita ungkap lah nanti di beberapa kajian.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang syekh dari Baghdad, seorang ulama tabi'in. Saya katakan tadi bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Itu Rasulullah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Gitu, Pak. Wa ana khairukum li ahlihi. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah itu, Pak, boten seneng kali tiang lanang sing kasar karo wedok. Sama diteni ibu-ibu. Ibu Aisyah. Tidak suka dengan laki-laki kasar, tidak suka dengan laki-laki yang tidak romantis. Rasulullah itu romantis pol pokoknya, pol-polan. Saking romantisnya, Rasulullah tidak pernah manggil istri-istrinya dengan nama jambal. Napa boleh, Bojonegoro. Nama langsung itu tidak pernah. Aisyah itu dipanggil ya Humairah. Ngoten. Wahai si pipi merah loh. Kenapa? Mesra Rasulullah itu. Rasulullah itu membersihkan baju, menyiapkan makanan, membuat, Masya Allah, membantu pekerjaan istri-istrinya, menjahit pakaian. Itu Rasulullah. Barangkali dulu pernah saya ceritakan di sini, saking baiknya Rasulullah itu, salah satunya kalau dia dibuatkan minum oleh Aisyah atau istri-istri yang lain, mesti disisakan separuh. Disisakan separuh. Yang separuh diminum oleh istrinya. Istrinya kalau minum persis di bekas bibir Rasulullah. Ayo, jangan mantuna. Ibu-ibuku jembek mulai. Persis di bekas bibir Rasulullah. Untuk menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta kasih. Suatu hari Rasulullah dibuatkan minuman. Tidak seperti biasanya, dia sisakan separuh, tapi hari itu dihabiskan semua. Habis semua. Sak letak-letakin, dinten. Aisyah protes, ya Rasulullah, kenapa Anda habiskan semua? Kenapa tidak sisakan separuh seperti biasanya? Rasulullah main delmawon, mek guyu. Aisyah langsung ke dapur, bikin minuman yang sama. Sampai di dapur kaget, ternyata guloni entek. Yang disajikan ke Rasulullah bukan gula tapi uyah. Loh, karena Rasulullah tidak ingin Aisyah kecewa, dintekno kabeh. Niku lho, Rasulullah niku lek seneng guyu, lek gak seneng meneng. Betul kayak 10 kali sampean. Nah, makanya ibu-ibu nanti dicoba, dites uji cinta. Bapak-bapak dibuatkan minuman dari uyah. Lek dintekno kabeh berarti bapak-bapak kasih cinta kali sampean. Tapi lek gelasnya dibanting. Loh niku Kanjeng Nabi piye napa? Akhlak Rasul sampai hal yang paling kecil. Akhlak terhadap istrinya seperti itu. Akhlak terhadap sahabatnya jangan tanya. Suatu hari Rasulullah itu poso Senin Kemis. Kemudian ada salah seorang sahabat yang ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh terima sedekah. Nabi itu nggak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Tapi saat ini hadiah malah gratifikasi. Malah dia itu yang sunnah. Sedekah itu tidak boleh. Rasul nggak boleh terima sedekah. Ada salah seorang sahabat ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Boten nggak ada nopo-nopo, tapi teng latarin duwe anggur, wit anggur 3.
Riwayat lain menyebut 5. Nah, ketika anggur itu mateng dipek setunggal, dikelompokno diadai mangkok. Setelah 1 minggu penuh 1 mangkok dihadiahkan kepada Rasulullah. Rasul tepak poso, Pak. Poso Senin Kemis. Dikasihkan. Rasulullah mokel, Pak. Bayangkan. Poso ini lho mokel untuk menyenangkan orang yang memberi hadiah. Dimakan, guyu, dimakan lagi, tersenyum lagi, dimakan lagi, tersenyum lagi, sampai anggur 1 mangkok habis. Orang yang memberi hadiah jangan tanya sukacitanya. Dia berkabar, wah istriku, hadiah kita dimakan habis oleh Rasulullah dan beliau tersenyum dengan anggur kita. Wah, suka. Abu Bakar, Abu Darda, Abu Hurairah di samping Rasulullah protes. Ya Rasulullah, kula niki mun 3 dina mboten mangan. Abu Hurairah ini lah ahlu sufah, memang sering tidak makan, sering semaput karena tidak makan. Kok mboten sama ningai, malah ditelasaken sedaya. Lha apa jabe Rasul, kon mang ngerti ya. Anggur iku mang rasane sepet. Anggur iku mang rasane kecut. Prasamu aku guyu ah. Iku mang aku meringis, ngempet sepet. Ngoten lho, Pak. Wis poso mokel kalau anggur sepet bae. Lek kula ki muni meso-meso lek kula. Ngejak poso mokel rawon guling ngoten pantes nggih. Lagi mokel kalau anggur sepet e. Makanya Bapak Ibu menjenengan poso, lek poso sunah. Mungkin jam-jam 12 ngoten sama ngeser di grup WA. Kalau sih ngejak mokel lah. Orang puasa sunnah itu seperti raja. Boleh melanjutkan puasanya, boleh membatalkan. Pahala nih pancet. Ngoten lho. Wae namulane ngoten niku niki tip niki. Lha nek ngejak mokel kan harus ngejak mokel lagi. Ngoten. Syukur pun bendina ae. Niate esuk bedhong ngajak mokel. Lah kapan posone ngoten. Niku Kanjeng Nabi. Jadi orang yang puasa sunnah, mari ngono mokel karena hidangan itu dia pahala 2. Pahala sunnah poso wutuh ditambah pahala menyenangkan hati, double balani. Mulane sing kula niku share klik WA niku lho. Aku kalau nyenengno ati ya. Itu akhlak Rasulullah. Islam itu indah. Indah Islam itu. Indah. Ngoten niku apabila hari ini kata Rasulullah awakmu tidak bisa menemukan kebaikan yang kamu lakukan, temonono tonggomu dengan muka manis. Lha enteng gak? Islam niku mlebu swarga gampang-gampang mawon, golek dalan sing angel-angel. Swarga kali guyu niku lho, mun mlebu swarga. Isu-isu langsung mriko embong guyu terus ngoten. Muka manis dengan muka manis. Nanti kalau sanjang loh, gampang pundi to mlebet swarga kali mlebet neraka niku angel pundi? Angel mlebet neraka gitu. Mlebet neraka niku angel. Ngombe banyu putih. Maca bismillah. Karo tangan tengen. Lungguh. Mlebet swarga napa mlebet neraka? Mlebet swarga. Urunan. Gitu koplosan, ketemu polisi dicekel, ketemu bojo dicakar, ayo mlebu swarga mlebu neraka. Angel mlebu neraka niku. Mohon maaf, bercampur dengan istri, maca bismillah, mari alhamdulillah, mlebu swarga napa mlebu neraka? Mlebu swarga. Ngeloni bojone tanggane. Semayanan di WA, nyewa hotel. Ayo mlebu swarga napa mlebu neraka? Sampeyan kok seneng sing angel-angel? Mudah.
Masuk surga itu mudah. Mudah. Bahkan ada orang masuk surga itu hanya dengan prasangka baik. Loh. Prasangka baik itu berebut swarga. Ana dzoni abdi la yamutana bi husni abdi. Aku bergantung prasangka hambaku. Mula ojo pisan-pisan awakmu mati sebelum berprasangka baik kepadaku. Prasangka baik kepada Allah. Dulu ada orang sudah ditetapkan hisapnya masuk neraka. Soalnya amale wis akeh eleke wis. Nah, dia ditetapkan masuk neraka. Tapi gak mlebu-mlebu. Muter tok mawon. Muter tok mawon. Terus malaikat Jibril bilang sama malaikat Malik, "Ku takonono iku. Si fulan kok gak mlebu-mlebu neraka lapo yo?" Oh, jatah wis mlebu neraka. Takoni. "Lapo kon gak mlebu-mlebu neraka?" Lah, tak pikir aku mlebu swarga ya. Ngoten. Niki rada begedut aja, niki rada begedut niki. Ini yang membuat Allah tertawa. Nanti saya ceritakan hadisnya. Gusti Allah lu sampai guyu, ngerasakaken wong niki. Wis. Dilaporkan ke malaikat Jibril. Mboten mlebeten neraka Jibril napa? Nah, perasaane lek mlebu swarga, dilaporaken Gusti Allah. Tapi Gusti Allah, ya kowe mlebu swarga. Tapi betul swarga tok, mek dinger. Dinger. Didoakan dari api neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. Disolotno tok. Mboten mlebu mek solot tok, Pak. Nah, disolotaken itu sudah membuat wajah kita meleleh. Dia berdoa tiap hari, "Ya Rob, palingkan wajahku dari neraka." Bendino. Gusti Allah jawab, "Nek awakmu tak palingno raimu, wajahmu dari api neraka, apa kamu tidak minta yang lainnya?" Oh, ini begedut yang ini. "Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak akan minta yang lainnya." Dinger terus ndelok uwit di pinggir swarga. "Ya Rob, mbok saya didekatkan di pohon itu agar bisa berteduh." Jari ini mangkon gak jaluk liyani. "Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, sumpah-sumpah ngoten, aku tidak akan minta yang lainnya." Wis diyupno. Ngiyup delok lawang swarga. "Duh Gusti, kula mbok sampean sukani di cedhek swarga teh saged nginceng mboten malih." Jari ini mangkon gak jaluk liyane. "Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak minta yang lainnya." Wis dalekane lawang swarga. Di lawang swarga delok tiyang di swarga kok enak. "Duh Gusti, mbok sampean kula lebetaken swarga." Jari ini mangkon gak jaluk liyane. "Demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak minta yang lainnya." Wih, dilebokno di swarga. Di swarga mek riwa-riwi tok. Lah swarga pun bek kok. Kaplingane pun telas. Mau tertok, tapi lumayan lah. Melaku-melaku di swarga. Lumayan, masih gak mangan, delok orang mangan delok. Itu Gusti Allah sampai tertawa. Habis itu kemudian dia bilang, "Ya Rob, swargane pun penuh, golek ono, iso ono insyaallah." Kuwale mubeng. Bae pun telas kula mumpun mubeng ping 7 wali ngoten kira-kira. Pun bek. Akhirnya apa? Allah bilang, "Uiddat lis samawati wal ard." Buatkan lagi dia surga seluas langit dan bumi. Coba. Iki lho wong mlebu swarga sing paling akhir, sing entek-entekan niku sing uiddat lis samawati wal ard. Ya napa ya? Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Berharap, berhusnudzon. Tiang husnul khotimah, orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang berprasangka baik. Niku berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Nabi Muhammad, berprasangka baik kepada istrinya, berprasangka baik kepada suaminya, berprasangka baik kepada tetangganya, berprasangka baik kepada semuanya. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ngoten.
Mboten bondo la ilaha illallah terus husnul khotimah mboten. Prasangka baik. Berprasangka baik. Nah, orang yang berprasangka baik itu Masya Allah luar biasa. Positive thinking. Ada istilah psikologi projectory image. Dulu Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke belum Madinah, Yathrib. Namanya bukan Madinah, tapi Yathrib. Apa Yathrib? Yathrib itu artinya kota terbelakang, kota kegelapan, kota kemunduran, kota nih wong buta huruf, kota males. Itu Yathrib. 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, nama Yathrib diubah menjadi Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya. Itu bangun image. Karena nama itu doa. Wong tangga kula niku enten sing tiyang sepuh ngoten ora wis saking kepingine duwe anak jenenge Arab dijenengno musyrikah ngoten lho. Musyrikah. Sampai saniki jang wedok kok iso jenenge musyrikah. Kulo lho, gak kliru agak musyrikah. Ora musyrikah. Kok musyrikah? Coba. Mungkin tidak sengaja ya orang tua itu. Mungkin hanya karena nggak paham nama itu loh. Ada yang diberi nama Ismun Kirdi itu juga ada. Guru malah. Jadi seorang guru, ya guru di Muhammadiyah. Bapaknya memberi nama Ismu Kirdi lah. Itu jeneng-jenengku bedes lah. Yang penting bahasa Arab. Ya kan dulu-dulu ya. Memang nama itu doa. Nama itu doa. Maka berilah nama-nama yang baik. Maka saya mengatakan bahwa makanan-makanan yang sudah dilaknat itu kan juga haram dimakan. Udah dilaknat kok. Mie setan haram itu, udah dilaknat kok. Bukan mie-nya, tapi laknatnya itu loh. Makanan itu kan doa. Mangan kok ayam goreng nelongso tenan itu. Tidak boleh. Maka Bapak Ibu kalau berjualan memberi nama makanan yang baik-baik. Karena nama itu adalah doa. Jangan memberi nama yang buruk-buruk. Apalagi terhadap anak, keluarga, beri nama yang baik-baik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Artinya Rasulullah SAW itu mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Dan itu yang terus dikemakan, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Manfaat. Maka innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman itu di hati. Kalau Imam Ghazali menyebut iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah amal soleh. Amal soleh. Ini yang harus terus kita gemakan, amal soleh. Bapak sekalian, saya tidak bisa bayangkan ya. Universitas Muhammadiyah Malang itu dulu pendirinya namanya Kiai Bejo Darmoleksono. Kiai Bejo Darmoleksono ini salah satu tradisi kita yang menurut saya kurang bagus lah. Tidak hormat kepada sesepuh. Jangankan hormat, eling mawon kadang boten. Jadi tengunmu nih Malang, dosen-dosen muda itu, ketika ditanya siapa yang mendirikan Unmu, ora roh. Dosen kan sing ngono. Ditanya Kiai Bejo kadoan, Prof Malik, ngerti ya Prof Malik? Enggak ngerti, Pak. Nah ini yang harus lah. Kita berusaha bertakzim lah. Bertakzim kepada sesepuh. Saya masih sangat menghargai tradisi hari raya
Nah balik teng Bojonegoro galak gambil enten nah. Istilah galak gambil, unjung-unjung. Napa? Apa namanya dulu? Yang hari raya kita berkunjung ke sesepuh-sesepuh itu loh. Sekarang masih ada enggak? Masih ya. Kalau masih dipertahankan, itu bagus banget itu. Bagus. Dipertahankan. Berkunjung ke sesepuh, berkunjung ke takmir yang lama. Takmir baru berkunjung ke takmir yang lama. Itu penting banget. Penting banget. Nah, Kiai Bejo itu dulu saya sampaikan manakib ini, kalau dalam bahasa NU disebut manakib. Kalau orang Muhammadiyah nyebutnya biografi. Podo ae to akhire. Oh, tahlilan ra oleh tapi takziah virtual ya podo ae ta. Lha bedane tahlilan karo takziah virtual. Ayo, ya kumpul-kumpul. Cuma yang satu kumpul di Zoom, siji kumpul di rumah. Saya malah guyonan, ya lebih baik tahlilan, berkati jelas. Nah ini takziah virtual gak jelas sih. Sama-sama juga membincang orang yang wafat. Ya, terus testimoni, terus bikin buku. Akhirnya Buya Syafi'i Ma'arif ditahlili wong Banser. Kita berdoa lah, Buya itu luar biasa. Ribuan orang yang ada, mungkin di antara kita ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Tapi fakta telah membuktikan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif takziahnya dihadiri oleh ratusan ribu orang. Saya sempat takziah saya. Itu yang namanya Pak Mufti kan sudah melarang bikin ucapan berduka cita itu sudah dilarang. Yang dilarang kan orang Muhammadiyah, nggak ada. Perguruan Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah se-Indonesia nggak buat. Tapi orang lain bikin sampai disejar begini ya. Begini. Oh itu 100 meter ke sana, 100 meter ke sana. Masya Allah. Ya gimana, orang baik itu kan gitu kan. Mungkin kita tidak suka, tidak apa-apa. Mungkin kita tidak suka, tidak cocok. Tapi nyatanya dia disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Mungkin ya itu gambaran saya tidak bisa bayangkan nanti mati kita seperti apa. Terakhir saya sampaikan. Tadi saya bilang ke Bapak Ibu, pernah gak berdoa ingin ketemu Rasulullah? Maka sekarang berdoalah. Kalau ketemu mimpi dengan Rasulullah, insya Allah ketemu beneran. Karena setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Ketemu. Insya Allah. Baca sholawat yang banyak. Kemudian yang kedua, berdoa dengan cara apa kita mati? Pernah Bapak Ibu? Berdoa dengan cara apa kita mati? Minta Pak. Mati itu juga harus diminta. Caranya diminta. Minimal Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Allahumma rzuqni husnul khotimah. Paling tidak kita itu mati, sebelum mati itu taubat. Ada sebuah hadis yang sangat ngeri. Saya kalau baca itu, takut banget. Dalam kitab Al-Fitan, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rasul bersabda, ada orang yang di awal hidupnya beramal seperti ahli surga, tapi takdir menetapkan dia masuk neraka. Maka di akhir hidupnya dia beramal seperti ahli neraka. Coba. Ada orang yang di awal hidupnya beramal seperti ahli surga, tapi takdir menetapkan dia masuk neraka. Maka di akhir hidupnya dia beramal seperti ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang di awal hidupnya beramal seperti ahli neraka, tapi takdir menetapkan dia masuk surga. Maka di akhir hidupnya dia beramal seperti ahli surga. Coba. Ngeri tuh di situ. Kemudian para sahabat protes, ya Rasulullah, lah terus untuk apa kita beramal?
repot-repot beribadah. Napa Kanjeng ngajarkan Nabi? Kita beramal ini hanya untuk mendekatkan pada ketetapan takdir murah. Suhuf telah diangkat, pena telah kering. Sudah. Makanya kita sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar hidayah ini enggak dicabut. Pinter ini Pak Gusti Allah nyabut hidayah. Pirawe ini Gusti Allah memberi hidayah. Karena itu hidayah tidak boleh disombongkan. Hidayah itu harus disyukuri. Rasulullah SAW pernah kecewa. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Pernah kecewa. Ketika orang yang paling dicintai, orang yang paling dimuliakan, orang yang selama ini membela, yang menikahkan, yang menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah, belum tersentuh hidayah. Sinten? Abu Thalib. Coba. Kulo kali jenengan dibandingkan Abu Thalib jasanya karena sak pucuke dah. Lah itu loh dia tidak tersentuh hidayah, Pak. Sampai meninggal sakaratul maut tetap dalam kondisi musyrik. Setiap kali mau mengucap syahadat dijawil kali Abu Lahab Kak Sito. Mau mengucap lagi dijawil lagi Kak Sito lagi. Meninggal. Kecewa Pak Rasulullah. Kecewa. Karena kecewa itu Rasulullah diingatkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Wallahu yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu Allah diingatkan, mengingatkan Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah meskipun kepada orang yang paling kamu cintai. Betul saged. Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Nabi para rasul hanya membawa risalah tapi tidak membawa hidayah. Napa malih kula kali panjenengan? Kita itu tidak bisa memberi hidayah. Nabi Nuh alaihissalam 999 tahun oleh wong 17. Bojone ora melok, anak gak melok, 1000 tahun Pak. Nabi Lut 350 tahun hanya dapat 12 orang. Kenapa ya? Enten Nabi Ilyasa gak duwe umat mek dhewean tok. Ngalor ngidul dhewe gak duwe umat. Ya napa jenengan niku? Nabi dhewean gak duwe umat. Lah mending kula gak ada umat. Tahlilan sik duwe loro telu niku. Nabi Ilyasa ngalor ngidul kalau sing ngreken bojone gak ngreken, anake gak ngreken, tanggane gak ngreken. Sampai Nabi Yunus mutung. Nabi Yunus itu pernah mutung loh. Dakwah malah Kanjeng Nabi. Kula Gusti, kula niku dakwah pinten-pinten tahun mboten direken. Mulai itu kan pulang Nabi Yunus itu kan dari kaum dakwah kecewa, mulai numpak kapal, dihukum kali Gusti Allah. Lotrean kapal kebek, dilotre metu jenenge, mencolot tuh, kan mencolot. Niku hukuman niku aja nih. Peringatan Allah. Nah, melebu iwak. Iwak cilik diuntal iwak gede. Iwak gede mana diuntal iwak tambah gede. Baik. Niku makanya istighfar Nabi Zunnun itu sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus Zunnun. Niku jenengan peteng dedet wis kanok dalan, kanok ngalor ngidul istighfar niku. Insyaallah diberi jalan. Istighfar. Mulai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wasabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.